Oke, kita bakal ngebahas sebuah kisah yang jujur, ini tuh bukan cuma soal klub sepak bola. Ini cerita tentang identitas, tentang tragedi, dan soal bangkit dari keterpurukan. Sebuah legenda yang benar-benar ditempa dalam api. Yuk, kita mulai perjalanannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah klub bisa selamat dari musibah yang luar biasa besar, terus malah jadi salah satu raksasa dunia? Karena perjalanan Manchester United ini lebih dari sekedar menang kalah di lapangan. Ini tuh bukti nyata kekuatan semangat pantang menyerah. Setiap legenda kan pasti punya awal ya. Dan untuk Manchester United, semuanya itu dimulai bukan di stadion megah atau panggung dunia, tapi dari keringat para pekerja di jalur kereta api. Sederhana banget. Jadi, kita mundur dulu ke tahun 1878. Waktu itu namanya bahkan bukan Manchester United, tapi Newton Heath, klubnya para pekerja kereta api. Tapi di tahun 1902, wah, nasib mereka hampir aja tamat. Di ambang kebangkrutan, ada penyelamatan dramatis yang nggak cuma nyelamatin klubnya, tapi juga ngasih nama baru yang kelak bakal mengguncang dunia, Manchester United. Inilah kebangkitan pertama mereka. Dan sekarang kita sampai di babak yang paling kelam dalam sejarah mereka. Sebuah momen yang bakal selamanya terukir di dalam jiwa Manchester United. Biar kita paham betapa besarnya tragedi ini, kita harus kenal dulu harapan yang mereka bawa. Era ini melahirkan yang namanya Busby Babes. Mereka ini bukan sekedar tim biasa loh, mereka itu simbol masa depan. Sekumpulan anak muda super berbakat di bawah asuhan Sir Matt Busby yang mainnya keren banget dan berhasil merebut hati semua orang. 6 Februari 1958. Tanggal ini seolah-olah menghentikan waktu bagi dunia sepak bola. Tragedi udara Munich merenggut semuanya, mimpi, masa depan, dan nyawa para bintang muda itu. Tim yang lagi di puncak-puncaknya hancur dalam sekejap, meninggalkan luka yang rasanya nggak akan pernah bisa sembuh. Tapi, seperti seekor phoenix, dari abu tragedi yang paling kelam, justru muncullah kisah kebangkitan yang paling luar biasa. Dan momen inilah yang akan mendefinisikan Manchester United selamanya. 10 tahun, coba deh bayangin. Sir Matt Busby, salah satu korban selamat, dengan duka yang gak terbayangkan beratnya, mendedikasikan 1 dekade hidupnya untuk membangun kembali tim yang udah hancur. Dari nol. Jadi angka 10 ini bukan sekedar waktu, tapi simbol dari dedikasi, rasa sakit, dan sebuah janji. Dan inilah puncaknya. Tepat 10 tahun setelah hari paling kelam itu, di panggung terbesar Eropa, tim yang dibangun ulang oleh Busby ini ngelakuin sesuatu yang hampir mustahil. Mereka ngangkat trofi Piala Eropa dan jadi klub Inggris pertama yang berhasil melakukannya. Ini bukan sekedar kemenangan loh, ini adalah penebusan, ini adalah penghormatan. Ini janji yang ditepati untuk mereka yang udah tiada. Kisah kebangkitan yang tadi itu jadi fondasinya. Tapi era berikutnya, ini yang bakal membangun sebuah dinasti. Seorang pria datang ke Old Trafford dan mengubah klub ini jadi mesin kemenangan, memulai era dominasi yang belum pernah ada sebelumnya. Sir Alex Ferguson, nama yang udah jadi sinonim dengan kemenangan di Manchester United. Dia tuh bukan cuma sekedar ngelatih tim, dia itu membangun sebuah kerajaan. Dia menanamkan mentalitas kalau kekalahan itu bukan pilihan. Budaya ini merasuk ke setiap sudut klub. 27 tahun. Gila kan? Bayangin aja memimpin satu klub di level tertinggi selama hampir 3 dekade. Dan selama itu berhasil menangin 13 gelar Premier League. Ini sih dominasi total di liga domestik. Dan gak cuma itu, dia juga menaklukkan Eropa. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Ferguson itu nggak cuma membangun tim, dia membangun sebuah dinasti yang nggak ada tandingannya. Oke, trofi dan gelar itu kan satu hal. Tapi, apa sih warisannya sesungguhnya dari semua ini? Jawabannya, jauh melampaui lapangan hijau. Tapi ya gitu, saat seorang raksasa seperti Ferguson pergi, bayangannya pasti tetap ada. Sejak 2013, klub ini kayak berada di persimpangan jalan. Mencari identitas baru di era modern, sambil memikul beban sejarah kejayaan yang luar biasa besar. Dan hebatnya, terlepas dari tantangan-tantangan itu, warisan mereka sama sekali nggak goyah. Dari Manchester sampai ke seluruh penjuru dunia, nama ini udah lebih dari sekedar klub. Ini adalah merek global, simbol ketahanan, dan sebuah fenomena budaya yang menyatukan jutaan orang. Nah, ini yang membawa kita kembali ke awal.
Sejarah Manchester United itu kayak siklus kebangkitan. Mereka udah pernah berjalan lewati api, dan mereka juga udah mencapai puncak kejayaan. Jadi, pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, babak apa yang akan mereka tulis selanjutnya? Apa yang menanti di masa depan untuk Sang Setan Merah?